Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Prihandari, NIM B1A1 19162 dari kelas D, angkatan 2019, jurusan S1 Farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan beberapa materi mikrobiologi dari tugas-tugas yang telah diberikan. Tugas pertama yaitu morfologi kapang dan kamir. Kapang adalah mikroorganisme multiseluler yang berbentuk filamen atau biasa disebut hifa. Sedangkan kamir adalah mikroorganisme uniseluler yang berbentuk avoid atau steroid. Morfologi kapang yaitu yang pertama ada Penicillium. Penicillium memiliki hifa septet, miselium yang bercabang dan biasanya berwarna, kepala yang membawa spora berbentuk seperti sapu, kemudian sterigmata atau pialida muncul dalam kelompok, konodia membentuk rantai karena muncul satu persatu dari sterigmata. Konodia waktu masih muda berwarna hijau, kemudian berubah menjadi kebiru-biruan atau kecoklatan. Yang kedua ada Rhizopus. Rhizopus memiliki hifa non-septat, mempunyai stolon dan rizoid yang berwarna gelap jika sudah tua. Kemudian sporangiopora tumbuh pada noda di mana terbentuk juga rizoid. Sporangia biasanya besar dan berwarna hitam. Columella agak bulat dan apophysis berbentuk seperti cangkir. Pertumbuhannya cepat, membentuk miselium seperti kapas, dan pertumbuhan seksualnya dengan membentuk sigospora. Tugas kedua yaitu merangkum materi, media, dan perbedaan virus, bakteri, serta jamur. Media atau medium adalah makanan mikroba, biasanya disebut juga nutrisi. Untuk membedakan media padat dan media cair bisa dilihat dari nama media tersebut, di mana huruf terakhir A yang berarti agar untuk media padat dan huruf terakhir B untuk media cair. Contoh media padat yaitu nutrien agar atau Na, Müller-Hinton agar atau MHA, dan Salmonella Shigella agar atau SSA. Sedangkan contoh media jamur yaitu Potato dextrose agar atau PDA. Sterilisasi adalah proses untuk menuju steril, di mana steril sendiri adalah suatu keadaan di mana tidak ada organisme. Proses sterilisasi yang biasa dilakukan di dalam lab ada dua, yaitu proses sterilisasi panas kering menggunakan oven dengan suhu 170-180 derajat selama 1-2 jam. Dan yang kedua ada sterilisasi panas lembab, yaitu menggunakan autoclave dengan suhu 120 derajat selama 15-20 menit. Alat-alat yang biasa disterilkan menggunakan oven biasanya berbahan gelas, kaca, dan stainless, sedangkan pada autoclave yaitu semua bahan yang umumnya berbahan kayu, plastik, dan kaca berskala. Perbedaan virus, bakteri, dan jamur yaitu virus dapat menular, bakteri tidak dapat menular, sedangkan jamur ada yang dapat menular, ada juga yang tidak dapat menular. Jamur dapat menular melalui sentuhan. Tugas yang ketiga adalah materi penularan infeksi. Yang pertama, penularan melalui kontak langsung. Menurut Kathleen pada tahun 2009, penularan infeksi melalui kontak langsung termasuk penularan cepat, agen infeksi
yang melalui suatu pintu masuk yang sesuai. Penularan ini dapat terjadi melalui sentuhan, ciuman, atau hubungan seksual. Kontak langsung juga mengacu pada kontak dengan tanah atau vegetasi yang menampung agen penyakit. Yang kedua, penularan melalui udara. Penularan melalui udara terjadi jika adanya udara yang terkontaminasi oleh mikroba patogen yang masuk ke dalam saluran nafas pejamu dalam bentuk droplet nuklei yang dikeluarkan penderita saat batuk atau bersin, berbicara atau bernafas melalui hidung atau mulut. Sedangkan dus merupakan partikel kecil yang dapat terbang bersama debu lantai atau tanah. Penularan melalui udara mudah terjadi di dalam gedung atau di laboratorium klinik. Penularan melalui udara hanya terjadi pada mikroorganisme yang menyebar di udara dan yang dosis infektif minimumnya rendah. Di dalam udara yang dihembuskan hanya terdapat sedikit virus dan bakteri, dan jumlah udara yang sedikit itu akan menyebar luas hanya karena bersin dan batuk. Yang ketiga, penularan udara melalui fesal oral. Fesal oral merupakan penularan agen infeksi berupa virus, bakteri, dan parasit yang terdapat pada feses dan masuk ke dalam tubuh manusia melalui mulut, yang dimana penularannya melalui tangan, makanan atau minuman, serta benda yang terkontaminasi. Contoh penyakit yang penularannya melalui fesal oral adalah diare. Diare disebabkan oleh kuman yang menyebar di dalam makanan atau minuman yang tercemar tinja penderita, dan biasanya terjadi pada daerah dengan sanitasi dan higien seseorang yang buruk. Kita dapat mencegah penularan ini dengan rajin mencuci tangan dan menjaga kebersihan. Yang keempat, penularan melalui hewan, dan yang kelima, penularan melalui air. Berikutnya tugas yang keempat, infeksi bakteri pada anatomi manusia. Yang pertama, kulit. Kulit merupakan barrier penting untuk mencegah mikroorganisme dan agen perusak lain untuk masuk ke jaringan yang lebih dalam. Kelainan kulit yang terjadi dapat langsung disebabkan oleh mikroorganisme pada kulit, penyebaran toksin spesifik yang dihasilkan mikroorganisme, atau penyakit sistemik berdasarkan proses imunologik. Contoh bakteri yang menyerang kulit adalah bakteri Propionibacterium acne yang merupakan bakteri gram positif anaerob yang menyebabkan radang pada kulit sehingga membentuk jerawat. Contoh lainnya adalah Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis. Yang kedua, hidung. Bakteri yang menginfeksi hidung adalah bakteri Staphylococcus aureus, di mana bakteri ini merupakan bakteri komensal sekaligus patogen oportunistik yang dijumpai pada kulit manusia dan biasanya terdapat dalam lubang hidung manusia. Yang ketiga adalah mulut. Contoh bakteri yang terdapat di dalam mulut adalah Haemophilus influenza yang merupakan salah satu bakteri gram negatif yang dapat menyebabkan penyakit meningitis atau radang selaput otak, di mana pasien yang terinfeksi bakteri ini tidak mengalami rasa sakit, namun pembawa kuman tinggal menetap di dalam tenggorokan. Dan yang keempat,
ada usus. Contoh bakteri yang terdapat dalam usus adalah Escherichia coli atau E. coli yang merupakan bakteri yang terdapat dalam usus halus. Umumnya bakteri ini tidak menyebabkan penyakit, namun beberapa jenis E. coli seperti E. coli enteropatogenik bersifat patogen dan dapat menyebabkan infeksi primer pada usus, misalnya diare. Contoh bakteri lain adalah Bacillus anthracis yang dapat menyebabkan penyakit antraks dan bakteri Klebsiella pneumonia. Yang kelima ada vagina atau leher rahim. Contoh bakteri yang terdapat dalam vagina atau leher rahim adalah Candida albicans yang merupakan bagian dari mikroba flora normal yang beradaptasi baik untuk hidup pada manusia, terutama pada bagian saluran cerna, urogenital dan kulit. Tugas yang kelima mengenai virus COVID-19. COVID-19 atau coronavirus merupakan virus RNA dengan ukuran 120 sampai 160 nanometer. Virus ini umumnya menginfeksi hewan seperti kelelawar dan unta. Namun baru-baru ini diketahui virus ini menyerang saluran pernafasan pada manusia. Penularan virus COVID-19 terjadi melalui droplet yang keluar saat batuk atau bersin dan dapat juga melalui kontak dengan pasien COVID-19. Beberapa penelitian juga mengatakan bahwa virus ini terdapat di gagang pintu, dudukan toilet, tombol lampu, jendela, lemari, bahkan ada pada kipas ventilasi. Kunci pencegahan virus ini adalah pemutusan rantai penularan dengan isolasi, deteksi dini, dan proteksi dasar. Yang dimaksud dengan proteksi dasar adalah dengan rajin mencuci tangan secara rutin, menggunakan sabun, menjaga jarak, memperhatikan etika bersin dan batuk, dan berobat ketika memiliki keluhan yang sesuai dengan kategori suspek. Selain itu, kita juga wajib menggunakan masker dan jika diperlukan menggunakan face shield saat bepergian. Mungkin sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon dimaafkan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.